Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Semua dalam keadaan baik. Apalagi di dalam cuaca seperti ini banyak yang kena penyakit. Musim hujan ini, makanya kalian harus bisa menjaga kesehatan agar stamina kuat dan bisa masuk sekolah. Apalagi ini semester 2 kan? Ya. Semester 2. Kita semester 2 nya harus banyak masuk kelas. Karena semester penentuan kenaikan ke kelas kalian. Oke. Sebelum itu, selanjutnya Bapak ingin melihat kondisi kelas kalian. Silakan periksa di bawah meja. Jika ada sampah tolong dipungut. Oke, silakan. Oke, nggak ada? Alhamdulillah kelas kita dalam keadaan bersih. Berarti tandanya kita orang sehat. Putar dulu. Kemarin sudah kita masuk materi, kemudian sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, ketua kelas tolong pimpin doanya. Sudah siap, Kak? Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya tolong berdiri semua. Kita menyanyikan lagu dong. Bangsa
tolong yang Bapak sebutkan namanya angkat tangan ya. Pak. Elda. Hadir, Pak. Oke. Lulu. Hadir, Pak. Lucy. Toh Herman. Hadir, Pak. Hadir. Arpandi. Hadir. Hadir. Sutikno. Hadir. Hadir. Angkat tangan ya. Oke. Nuraida. Hadir. Angkat tangan ya. Uji. Hadir, Pak. Izin. Reni. Hadir. Ridho. Hadir. Hadir. Ririn. Hadir, Pak. Hadir. Sopi. Hadir, Pak. Suci. Hadir, Pak. Trinindi. Hadir, Pak. Oke. Trina. Hadir, Pak. Wajati. Hadir. Mulia. Hadir, Pak. Hadir. Reni. Hadir. Trisna. Oke. Trisna ya. Nur Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Vera. Hadir, Pak. Oke. Lulu sudah ya. Hadir, Pak. Oke. Alhamdulillah Pak. banyak Putri ya. Hadir. Hadir. Oke. Putri belum dipanggil tadi. Alhamdulillah banyak ya. Hadir. Berarti alhamdulillah bisa menjaga kesehatan walaupun keadaan sekarang musim hujan. Beberapa di daerah di provinsi Jambi itu banyak yang kebanjiran. Betul? Kalian lihat berita banyak yang banjir. Nah, seperti teman kalian di SMA 5 Sungai Penuh. Di SMA 5 Sungai Penuh itu terendam banjir sekolahnya. Ya. Jadi tidak bisa sekolah. Dan kita di sini alhamdulillah masih bisa sekolah. Oke, selanjutnya sebelum masuk materi, apa tulisannya di depan? Oke, Bapak ingin menanyakan materi pertemuan yang kemarin atau yang sebelumnya, ya. Oke, apa materi kita kemarin? Angkat tangan siapa tahu? Oke, Setik. Tentang APBN. Tentang APBN. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, apa kepanjangan dari APBN? Oke, Lucy. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, tangan. Yang selanjutnya akan Bapak tanyakan apa pengertian dari APBN. Oke, Putri. Suatu daftar yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Oke, terima kasih Bang Andung. Jadi, pengertian dari APBN adalah suatu daftar yang memuat perencanaan penerimaan dan pengeluaran dalam jangka berapa tahun? 1 tahun. Dari tanggal berapa? 1 Januari sampai 31 Desember. Oke, 1 Januari sampai 31 Desember. Oke, tangan untuk kita semua. Semuanya sudah paham tentang materi APBN kemarin. Kemudian selanjutnya, karena kalian sudah paham tentang materi APBN, tapi contohnya belum Bapak kasih tadi ya. Oke, contoh dari APBN salah satunya apa lihat? Pembangunan jalan. Ridho, yang lain? Bangunan masjid. Pembangunan masjid dulu, yang lain? Sekolah, oke. Masjid, sekolah, jalan raya. Apalagi dari kebaikan APBN? Jembatan. Selain jembatan, ada yang namanya BLT, bantuan langsung tuh. Kemudian apa lagi? Kartu Indonesia Sehat. Apa lagi? Kartu Indonesia Pintar. Apa lagi? KKS, kartu keluarga sejahtera. Supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia makmur semua. Tidak ada yang kelaparan, tidak seperti di negara tetangga kita Ethiopia namanya. Itu kesian.
siang. Mungkin 2 hari baru sekali cuma makan. Jadi 2 hari itu sekali makan, yang dimakan apa? Lumpur. Iya, Pak. Nah, kalian harus paham. Tanah diolah menjadi seperti roti, kerupuk atau roti. Ya memang itu kejadiannya. Makanya Indonesia tidak mau seperti itu. Akhirnya ada namanya Bantuan. jadi setidaknya masyarakat Indonesia makannya wajib 3 kali dalam 1 hari, agar masyarakat Indonesia, agar anak Indonesia sehat semua bisa memajukan suatu saat nanti, memajukan negaranya. Allahumma amin. Oke. Selanjutnya tentang apa yang di depan, coba Sri Risna, apa tulisan depan? APBD. Oke. Apa kepanjangan APBD? Mungkin ada yang tahu sebelum kita pretest. Oke, Rusi, anggaran dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Mulia ulangi, apa itu APBD? Anggaran pendapatan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Oke, selanjutnya Bapak akan pretest tentang APBD. Itu kemarin APBN kemarin. Nah, ya kemarin. Tangan ya. Jadi tentang APBD pretest ya. Oke, kerjakan. Bapak kasih waktu karena 10 soal maka 10 menit. Waktu 10 menit.
Ya, masih ada 4 menit. Untuk pretestnya. Masih ada 4 menit lagi. Oke. Oke, setelah Bapak cek, alhamdulillah sudah selesai semua, poin sudah selesai. Tolong yang bagian depan kumpulkan punya teman-temannya. Bagian depan punya, kumpulkan punya temannya. Bagian belakang. Oke, ambil aja. Oke, perhatikan sini. Setelah Bapak cek 1, 2, 3 orang. Ini alhamdulillah walaupun tidak semuanya benar, tapi ada 4 soal atau 5 soal yang benar. Tapi masih separuh perjalanan. Nah, nanti akan Bapak terangkan materi tentang ABCD dan insya Allah kalian akan lebih paham lagi. Allahumma amin. Oke. Oke, selanjutnya coba baca. Era. Motivasi. Siapa ini gambar siapa? Sri Mulyani. Mas Sri Mulyani ini menteri apa, Tera? Menteri Keuangan Indonesia. Dulu, apa motivasi dari Ibu Sri Mulyani? Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik. Tuh, benar kan? Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi seseorang, tapi juga mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik. Betul nggak? Benar. Ini pendapatan 50.000, tapi pengeluaran 100. Berapa ngutang? 50.000. Ya lihat. Nah, jadi kata Ibu Sri Mulyani, anggaran yang dikelola, jadi ibu kalian itu pintar, kalau pintar mengelola anggaran di dalam rumah tangga, maka insya Allah sukses keluarganya. Betul nggak? Nah, makanya kalian nanti suatu saat ketika menjadi pejabat, amin. Mana tahu ada yang jadi pejabat pemerintah, kita nggak tahu. Kalau sekarang iya sama Pak gini, mana tahu kedepannya nasib orang tidak ada yang tahu. Mungkin ada yang nanti jadi kepala desa, ada yang jadi ibu menteri, ada yang jadi ibu kades, nanti kan. Nah, makanya kalian harus bisa. Kalau di pemerintahan, jika kalian tidak bisa membuat anggaran, maka pemerintahan tersebut akan rusak, akan hancur. Nah, itulah kata Bu Sri Mulyani. Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik. Itu motivasi dari siapa? Sri Mulyani. Sri Mulyani. Oke. Perhatikan depan ya. Alur tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan student central learning dengan model pembelajaran project based learning atau PJ. Apa yang Bapak inginkan dari kalian, Putri? Yang pertama Bapak inginkan apa? Peserta didik menguraikan pengertian fungsi dan tujuan
APBD dengan tepat. Oke, peserta didik menguraikan pengertian. Pertama, pengertian tentang APBD, fungsi APBD dan tujuan APBD. Nah, itu Bapak yang harapkan dari kalian. Apa yang Bapak harapkan dari kalian yang kedua? Isna. Peserta didik mampu menganalisis sumber-sumber penerimaan daerah dengan tepat. Oke, menganalisis sumber-sumber penerimaan daerah dengan Tepat. tujuan yang ketiga, tujuan pembelajaran Bapak pada hari ini yang Bapak inginkan apa? Suci. Ya. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBD dalam pembangunan ekonomi yang tepat. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBD dalam pembangunan ekonomi dengan tepat. Oke. Selanjutnya, di dalam pembelajaran nanti Bapak mengadakan 3 penilaian, ya. Dalam 3 penilaian dalam selama pembelajaran itu yang pertama apa, Rian? Penilaian sikap. Penilaian sikap. Dalam penilaian sikap apa yang Bapak nilai, Nur? Hidayat? Terlibat aktif dalam bekerja kelompok. Penilaian kedua, Herman, yang Bapak nilai apa? Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan. Vera, dalam penilaian pengetahuan apa yang Bapak nilai yang pertama? Pretest. Terus post-test. Jadi ada 2, pretest sama post-test. Pretest tadi kita sudah kan? Nah, tinggal post-test lagi. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian apa? Siapa? Unil. Penilaian keterampilan. Nah, apa yang Bapak nilai dalam keterampilan tersebut, Ririn? Oke, nanti kalian buat poster di depan, menyampaikan cara menyampaikan poster kalian depan baik atau tidak. Itu Bapak nilai. Selanjutnya. Ayo bacakan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pertama, kompetensi dasarnya dulu, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Kemudian menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, menganalisis pengertian, fungsi dan tujuan APBD. Ini salah tulis APBD ya. Kemudian menganalisis sumber-sumber penerimaan daerah, kemudian menganalisis jenis-jenis belanja daerah, dan menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBD dalam pembangunan ekonomi. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang APBD? Anggaran? Anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Jadi APBD itu anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Gitu. APBD, anggaran, pendapatan, belanja daerah. Oke, coba. Rina, APBD yang di atas. Anggaran pendapat dan belanja daerah merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintahan daerah selama 1 tahun. Anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Oke, jadi hampir sama dengan APBN. Jadi APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran daerah, pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan oleh daerah. Oke, kalau daerah tuh apa saja yang termasuk dalam daerah? Provinsi, lagi kabupaten, kecamatan, lagi desa. Itulah namanya APBD. Nah, kalau APBD itu mulai dari provinsi, mulai dari kabupaten, kecamatan, desa. Desa melapor kemana? Kecamatan. Kecamatan melapor kemana? Kabupaten melapor ke provinsi. Nanti kalau sudah masuk ke negara, provinsi, laporan dari provinsi itu namanya APBN. Jadi
Yang melaksanakan kalau sudah pusat negara itu namanya APBD. Kalau masih provinsi yang mengolah itu namanya daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah. Oke. Dalam APBD itu punya tujuan juga sama dengan APBN. Tujuan penyusunan APBD. Oke, apa tujuan penyusunan APBD? Siapa yang belum? Arpandi. Tujuan penyusunan APBD sebagai apa? Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran daerah dalam pelaksanaan. Oke, dalam pelaksanaan yang pertama, Sutikno apa? Kegiatan produksi. Kegiatan produksi. Yang kedua, Ren ini mana Ren? Oke, yang kedua apa Ren? Oke, perluasan kesempatan kerja. Yang ketiga, samping Rin apa? Sopi. Pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, Mulia. Peningkatan kemakmuran rakyat. Peningkatan kemakmuran rakyat. Nah, jadi tujuan APBD yang pertama sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan produksi. Kalau di daerah kita ini kegiatan produksi banyak seperti UMKS. Kemudian Pak, ada masyarakat yang membuat tempe tahu termasuk kegiatan produksi ya? Masuk. Kemudian perluasan kesempatan kerja. Maka kalau suatu daerah semakin banyak pabrik, maka semakin banyak kesempatan kerja. Kemudian yang pasti menumbuhkan ekonomi di daerah masing-masing, mengurangi meningkatkan kemakmuran rakyat sudah pasti. Oke. Kemudian APBD seperti APBN juga mempunyai landasan hukum. Yang pertama apa? Yang belum siapa? Biji belum, oke. Biji. Yang pertama apa landasan hukum APBD? Oke, yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Yang kedua, siapa yang belum? Pak Herman. Yang kedua apa landasan hukumnya? Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Oke, perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, yang belum siapa? Helda. PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Oke, itu apa? Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Itu landasan hukum. Landasan hukum dari apa? APBD. Nah, APBD juga punya fungsi seperti APBN kemarin. Fungsi APBD apa saja? Yang pertama, Lucy. Fungsi Otorisasi. Yang kedua, Mulia, fungsi perencanaan. yang ketiga, Lian. Fungsi pengawasan. Apa nih? Fungsi alokasi. Sutikno. Fungsi distribusi. Dirin. Fungsi stabilitas. Stabilitas. Jadi ada berapa fungsi? 6. Fungsi APBD ada 6 fungsi. Yang pertama otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Oke, stabil. Nah, jadi APBD, besarnya APBD suatu daerah ditentukan oleh 6 faktor. Misalnya kan APBD daerah kan berbeda. Ada di mungkin daerahnya pegunungan. Nah, apa penghasilannya? Nah, biasanya lebih sedikit dari yang di daerah daratan atau lautan. Beda-beda. Kita ini ada yang di daratan, ada yang di lautan. Nah, faktor apa saja yang menentukan besarnya pendapatan suatu daerah? Yang pertama, kondisi awal suatu daerah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang ketiga pertumbuhan penduduk. Ini daerahnya sudah gersang, tapi produksi anaknya banyak. Nah, akhirnya apa? Pertumbuhan ekonominya menurun karena pertumbuhan penduduk yang melejit, sedangkan pekerjaan tidak ada.
tapi pertumbuhan penduduknya banyak. Bapak katakan kemarin, pekerjaan misalnya kesempatan kerja ada 2, sedangkan yang melamar 8 orang. Ada berapa yang nganggur? 6. Seperti itu. Kemudian yang keempat apa? Yang kelima? Nah, ini pembangunan baru. Di daerah kita kan jalan jalan mobil sudah mulai hampir sampai kan. Apalagi jalan AMD kalau ditembuskan sama Sungai Rambe sama Brumbul. Kalau sudah sampai simpang sini, itu pertumbuhan ekonomi orang Sungai Rambe insya Allah naik. Kenapa Pak? Karena barang langsung dikirim naik mobil, langsung sampai tempat, tidak lagi bongkar muat lewat pom. Misalnya Bapak pribadi punya kebun sawit, kalau naik pom itu harga misalnya sekilonya 1.700. Tapi kalau langsung masuk mobil bisa 2.000. Berapa bedanya? 300 kalinya. 300 rupiah dikali 2 ton berapa? 300 rupiah dikali 6 ton itu berapa? 6.000. Jadi berapa tuh? 2 ton berarti 2 ton 2.000 kali 3 berarti 600.000. 600.000 pendapatan yang terpotong kalau naik pom. Kalau naik mobil kan harganya 2.000 karena langsung tepi jalan, karena ada pembangunan baru. Yang keenam apa? Perubahan. Oke, jadi faktor penentu besarnya APBD ada berapa? 6. Yang pertama, yang kedua, 4, sumber-sumber penerimaan daerah itu ada juga. Yang pertama, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Nah, tahun lalu kalau anggarannya surplus maka lebih. Tapi kalau defisit berarti kurang. Nah, kalau seimbang berarti berimbang. Nah, berarti kalau ada lebih berarti surplus. Misalnya, anggaran tahun lalu masih ada 5 juta misalnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke sumber daerah tahun selanjutnya. Oke, yang kedua, pendapatan asli daerah terdiri atas apa saja Pak Herman? Hasil pajak daerah. Hasil pajak, kalian bayar pajak dah? Pajak rumah bayar dah? Bangunan bayar dah? Motor bayar dah? Nah, rumahnya tidak bayar nih. Ya kan? Tapi alhamdulillah desa kita termasuk pembayaran pajak yang rutin. Oke, selanjutnya yang kedua. Hasil kontribusi daerah seperti penambang sampan, tetek, itu ada pajaknya juga. Yang ketiga hasil badan usaha milik daerah. Kalau daerah kita BUMD-nya apa? Misalnya daerah ini selain PDAM kalau untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PKS, apa lagi? Pabrik minyak seperti agro, lagi selain agro mitra, selain mitra apa lagi? Kalma, banyak yang lainnya untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ridho. Oke, sumber penerimaan daerah yang ketiga apa Ridho? C. Dana perimbangan terdiri atas Oke, 1. bagi hasil pajak. Oke, yang kedua. Dana alokasi umum. Oke, yang ketiga. Dana alokasi khusus yang meliputi Oke, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. yang keempat. Lain-lain pendapatan yang dan pendapatan hibah. Oke, itu sumber penerimaan daerah. Nah, tadi sumbernya, sekarang belanja. Belanja untuk apa? Pemerintah daerah itu belanjakan untuk apa saja? Shopee. Iya. Oke, sisa lebih perhitungan
Kemudian Pendapatan asli daerah hmm, atau PAD. oke, adik kita lanjutkan, yaitu tolong perhatikan video berikut ini tentang APBD agar lebih paham lagi. Oke, semua perhatikan. Hari ini aku akan membayar uang air di kantor PDAM di daerahku. Lihat, ada aktivitas pembayaran yang dilakukan di sini. Aku teringat bahwa PDAM itu salah satu dari badan usaha milik daerah atau BUMD, yang artinya BUMD itu penyertaan modalnya berasal dari APBD. Pasti kamu pernah mendengar istilah APBD itu, bukan? Sebenarnya APBD itu apa ya? Terus apa bedanya sama APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD itu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Berbeda ya dengan APBN. APBD ini anggaran daerah, jadi yang melaksanakan tentu juga dari pemerintahan daerah, bisa gubernur, bupati, atau wali kota, yang kemudian disetujui oleh DPRD. Sehingga secara umum APBD itu dapat kamu artikan sebagai rencana keuangan pemerintah daerah baik provinsi, kota, atau kabupaten yang disetujui oleh DPRD yang berisi tentang daftar pendapatan dan pengeluaran suatu daerah dalam satu periode. Untuk fungsi dan tujuan APBD secara umum sama halnya dengan APBN, yang membedakannya hanya ruang lingkupnya saja, di mana untuk APBN itu ruang lingkupnya negara, sedangkan APBD itu daerah. APBD itu mempunyai sumber pendapatan daerah yang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, atau sumber pendapatan dari daerah itu sendiri. Contohnya, pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, dan pajak reklame. Ada juga distribusi daerah, berupa parkir, kebersihan, dan retribusi pasar. Dan yang terakhir, ada hasil badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kedua, dana perimbangan, yang artinya ini merupakan dana hasil transfer dari APBN ke APBD, atau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Contohnya bagi hasil pajak, di mana yang termasuk pajak di sini yaitu PPh dan PBB. Kemudian ada bagi hasil bukan pajak, biasanya berasal dari sumber daya alam daerah masing-masing. Ada juga dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK, berupa dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perikanan yang ditransfer oleh pemerintah ke daerah. Dan sumber pendapatan daerah terakhir ada penerimaan lain yang sah, berupa pinjaman daerah, hibah, dan dana darurat. Kalau tadi kamu sudah tahu berbagai sumber pendapatan daerah, sekarang kamu juga harus mengetahui jenis pengeluaran daerah. Jenis pengeluaran daerah ini dibedakan menjadi 2 macam. Ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Seperti yang kamu ketahui, belanja langsung itu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Contohnya nih, belanja pegawai berupa upah pegawai kontrak, pelatihan, dan kursus pegawai. Kemudian belanja barang dan jasa, seperti seragam PNS dan belanja modal berupa infrastruktur daerah. Sedangkan belanja tidak langsung itu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatannya. Contohnya belanja pegawai, biasanya berupa gaji PNS. Ada belanja bunga, ini digunakan untuk pembayaran utang bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan, biasanya untuk partai politik di daerah tersebut. Nah, itulah pembahasan mengenai pengertian, tujuan, sumber pendapatan, dan jenis pengeluaran dari APBD. Masih ada lagi mekanisme penyusunan dan pengaruh APBD yang harus kamu ketahui. Simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Oke, sudah
dilihat semua tadi? Ya. Sudah. Tentang apa tadi? APBD. Tentang APBD. Oke, karena sudah menonton semuanya, Bapak mau nanyakan. Ya, Pak Herman, Bapak mau nanyakan. Apa kepanjangan dari APBD? Oke dulu. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oke, tepuk tangan dulu. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oke. Itu tentang APBD. Kemudian apa kepanjangan dari BUMD? Oke, Suci. Badan usaha milik daerah. Badan Usaha Milik Daerah. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, berikan contoh dari BUMD. Elda. PDAM atau perusahaan daerah air minum. Oke, perusahaan daerah air Minum. minum. Selain PDAM, tadi Bapak bilang apa? PKR. WKS. Oke, Rian WKS. Yang lain? PT Lontar. Kalau Lontar itu pengelolanya, kalau WKS lahannya. Oke. Kemudian apa itu APBD? Pak, Ya. rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oke, jadi rencana keuangan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat disingkat menjadi DPRD. DPRD. Oke, siap. Nah, tadi sudah mengetahui tentang apa itu APBD, apa itu BUMD, kemudian siapa toh yang melaksanakan APBD ini? Bukan APBN ya, tapi APBD. Siapa yang melaksanakan APBD? Oke, Ririn. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pertama, Gubernur. Kedua, Bupati. yang ketiga, Wali Kota. kota. Tangan dulu. Jadi alhamdulillah semuanya menyimak video tentang APBD. Ini apa Bapak tanya bisa semuanya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya lihat tugas kelompok. Pembelajaran dengan model apa? PJ, project, bus. Diharapkan peserta didik dapat duduk per kelompok yang sudah Bapak tetapkan kemarin. Nanti dulu. Oke. Nah, kemudian setelah kalian duduk nanti per kelompok, Bapak harapkan apa? Membuat sketsa di LKPD. Kemudian poster melalui media Canva. Oke, itu yang Bapak harapkan dari kalian. Oke, tuh sekarang duduk per kelompok. Pertama kelompok tujuan, mana duduk? Tempat mana kalian? Oke, pilih tempatnya dulu. Jelaskan. Oke, duduk. Kelompok satu mana? Mana tempatnya? Tuh, ayo. Satu. Kelompok satu ambil langsung nanti dulu, yang lain nanti dulu. Kelompok satu dulu. Ambil komputernya dulu. Kelompok dua. Kelompok landasan mana? Kelompok dua. Ambil komputernya. Ya jalannya pelan-pelan dulu. Jalannya pelan-pelan. Nanti goyang. Oke. Ambil komputernya. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Jangan sampai ada lu. Sudah ya? Oke.
aturan mainnya ya. Ya. Ye, orang ini kan. Sudah? Oke, perhatikan dulu. Kelompok pertama, lihat. Kalian menguraikan pengertian dari APBD, kemudian menganalisis tujuan dari APBD. dibuat. Kemudian kelompok 2, kelompok landasan namanya, menganalisis landasan hukum dari APBD. Oke, Bapak bagi APBD-nya langsung dibuat ya. APBD-nya Bapak berikan. Kemudian ke kelompok 3, fungsi AP. Mana kelompok 3? Oke. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 5 salah. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 tuh menganalisis landasan hukumnya. Di kelompok 2 menganalisis landasan hukum. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 tadi mana? Oke, itu kelompok fungsi. Oke. Ini Bapak. Ini tahu. Oke. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 kelompok bungo. Nah, kalian kelompok 4 menganalisis RAPBD, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bungo tahun 2022. Oke. Kelompok 5 kelompok Serang, Kabupaten Serang. RAPBD Kabupaten Serang tahun 2022. Oke, ini kelompok 5 ya? Kelompok 5 ya? Nih. Oke, aturan mainnya. Dengarkan Bapak. Aturan mainnya. Sekarang kalian kerjakan sesuai panduan di LKPD. Kalian buat dalam poster bentuk Canva. Kemudian jika ada waktu kita selesaikan langsung presentasi pada hari ini. Oke, sekarang kerjakan semuanya. Kerjakan semuanya. Jangan ada yang lamun. Tadi kan penilaiannya bekerja sama. Gak ada yang lamun. Gimana? Hah?
Nah, kalau ya Ya sudah dipasang tadi. kita ada biasa. Dari Kak. Nah, ini sudah mau nih. Iya, siap, Pak. Siap.
Oke, sudah lihat, alhamdulillah sudah pada selesai. Alhamdulillah sudah pada selesai, tinggal hanya satu kelompok saja yang belum selesai. Bapak kasih waktu 3 menit, tinggal sedikit lagi. Oke, waktunya habis. Silakan per kelompok membawa KPD Bapak kasih tadi, tolong bawa ke depan. Ya, setiap kelompok mana? Tolong bawa ke depan. Oke. Mana kelompok? Kelompok. Oke. Selanjutnya kita presentasi. Presentasi tugas kelompok. Oke, kelompok 1, maju. Kelompok 1. Kelompok 1 maju. Oke, presentasi kelompoknya. Perkenalkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ridho Setiawan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sofina. Saya Trina Sofiana. Saya Trinity Bermija. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Sofi Mesaroh. Pengertian APBD. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada
pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah selama tujuan penyusunan APBD sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran daerah dalam pelaksanaan A. Kegiatan produksi, B. Perluasan kesempatan kerja, C. Pertumbuhan ekonomi, D. Peningkatan kemakmuran rakyat. Itulah hasil ringkasan dari kelompok kami. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Oke, untuk kelompok 1 siapa yang mau tanya? Siapa yang namanya? Helda. Oke, apa yang mau tanya Helda? Berikan contoh dari kegiatan produksi dalam APBD. Oke. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Helga. Jadi di tempat kita seperti produksi kertas PT Lontar Papyrus atau Wira Karya Sakti dan produksi minyak sawit seperti PT Agro dan Mitra. Oke, tepuk tangan. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak. Ya ada. Oke, nah, sekarang ditutup kelompok 1. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saatnya jam terbang dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berjalan terus selesai. Oke, tangan kelompok 1. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ayo, maju. Kelompok 2. Ayo. Ayo kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin Oke, perhatikan. mempresentasikan hasil diskusi kami tentang landasan APBD. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Siti Nurhanisa sebagai moderator. Jadi pada hari ini hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman kami Raimulan tadi. Landasan hukum Oke, ayo perhatikan kelompok yang lain. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3. PP Nomor 15 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Jadi itu hasil diskusi kami. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Silakan. Oke, untuk kelompok 2 dikarenakan nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan untuk kelompok 2. Sudah sangat jelas kelompok 2 landasan hukum ya. Ya. Landasan hukumnya apa kelompok 2? Yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Oke, yang kedua. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang ketiga. PP Nomor 105
Oke, kanda-kanda. Oke, tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan, silakan duduk kelompok 2. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang telah berpartisipasi dalam presentasi kami. Salah dan salah mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, maju. Kelompok 3, maju. Kelompok 3, maju. Kelompok 2, nanti ini kelompok. Ya. Ya. Oke. Fungsi. Assalamualaikum Jangan dengarkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota. Saya Lili Kristiana sebagai moderator. Saya Mulia Sana Budaya Misi. Baiklah, saya lanjutkan dengan akan dibaca oleh Tingri. Fungsi APBD adalah fungsi organisasi. Fungsi APBD adalah sebagai dasar dalam penerapan pendapatan dan belanja daerah selama periode berlangsung. Fungsi perencanaan APBD berfungsi untuk merencanakan sekaligus menjadi pedoman dalam mengelola kegiatan di tahun yang sedang berlangsung. Fungsi pengawasan. Fungsi APBD yakni sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan pemerintah daerah setempat sewaktu melaksanakan kegiatan. Secara pasti artinya APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Fungsi distribusi APBD berfungsi untuk mendistribusikan kebijakan terkait anggaran daerah dengan mengutamakan keadilan dan kepatuhan. Fungsi stabilitas. Fungsi APBD menjadi alat pemeliharaan serta menjaga keseimbangan dasar perekonomian daerah. Itulah hasil dari diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Jadi fungsi APBD berapa fungsi kelompok 3? 6 fungsi. Fungsi otomatis. Yang kedua, Perencanaan, yang ketiga, pengawasan, yang keempat, alokasi, yang kelima, distribusi, yang keenam. stabilitas. Oke, fungsi stabilitas. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya, tuh faktor penentu APBD masih kelompok 3. Yang pertama, Kondisi awal suatu daerah. yang kedua tuh Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan. Pertumbuhan penduduk. Penyesuaian tarif. Pembangunan baru dan perubahan peraturan. Oke, itulah dari kelompok 3. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan ditutup. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kelompok 4. Kelompok 4. Oke, kelompok 5. Oke. Dibaca. Yang dibaca yang bertulisan besar saja.
Indo. Pendapatan kemudian yang bawah pendapatan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bungo ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya Nur Hayati sebagai moderator. Baiklah, di sini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pemerintah Kabupaten Bungo anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022. Satu pendapatan daerah PAD nominal 171 miliar. Pendapatan tanpa 1 triliun. Pendapatan dari pemerintah provinsi Jambi 11. Dengan pendapatan 1,2 triliun. Oke, 1,2 triliun. Nah, kemudian belanjanya lagi berapa? Oke, total belanjanya berapa? Total belanjanya 1.429 miliar. Nah, 300, 100. Oke, tadi pendapatan berjumlah 1 triliun. Loh, pendapatan 1 triliun 286 miliar kan? Sedangkan total belanja 1 triliun 400. Perhatikan. Kira-kira mengalami apa itu di situ tulisan bawahnya? Defisit anggaran. Berapa di situ defisitnya? 143 Miliar. miliar Ah. 137 juta 800.195 rupiah. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau nanya? Oke, Suci. Saya Siti Nur Anissa dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaan saya adalah berapa pendapatan dan belanja daerah untuk Kabupaten Bungo tahun 2022? Oke, dengarkan. Baiklah, pertanyaan dari Suci, saya sendiri yang menjawabnya. Pendapatan untuk Kabupaten Bungo berjumlah 1.286 miliar 541 juta 882.002 rupiah dan belanjanya berjumlah 1.429 miliar 979 juta 382.190 rupiah. Jadi anggaran Kabupaten Bungo mengalami defisit atau minus sebesar 143 triliun 143 miliar triliun. 143 miliar 437 juta 800.195 rupiah. Oke, tepuk tangan. Berarti Kabupaten Bungo tahun 2022 mengalami Defisit. defisit. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Gak ada, oke. Baiklah, hanya itu hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Oke, maju. Kelompok 5. Yang kedua.
Pendapatan asli daerah 291 miliar. Hah? 261 miliar 66 juta 78 ribu rupiah. Oke, itu pendapatan asli daerah. Pendapatan transfernya berapa? 1 triliun 24 juta 24 miliar ya Pak, 24 miliar juta 749. Oke. Jumlah pendapatan berapa? 1 triliun ya. Oke, itu jumlah pendapatan. Jumlah pengeluarannya, jumlah belanja berapa bareng bawah? Jumlah belanjanya 1 triliun. Oke, surplus defisit. Kalau itu kan Bapak bilang jumlah pendapatan 1315, pengeluaran belanja 1463. Berarti defisitnya berapa di situ? 148 miliar. Oke. Ada yang mau nanya? Ini dulu, apa kasih Telda dulu? Udah. Baiklah, hanya ini hasil diskusi kami. Ada yang mau nanya nggak? Oh iya. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Saya Sofi Maisaro dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 5. Pertanyaannya adalah berapa pendapatan dan belanja daerah untuk Kabupaten Serang tahun 2022? Terima kasih Sofi. Pertanyaannya akan dijawab oleh teman kami yaitu Lucy. Pendapatan untuk Kabupaten Serang 2022. Oke, tepuk tangan. Jadi Kabupaten Serang tahun 2022 itu mengalami defisit. Silakan tutup untuk kelompok 5. Baiklah, hanya ini yang bisa kami sampaikan dan terima kasih kepada Bapak telah mengunjungi kami dan terima kasih kepada teman-teman telah bertanya atas segala. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya, yuk kita semua. Oke, selanjutnya tadi sudah sampaikan semua per kelompok. Alhamdulillah semuanya baik. Cuman ada yang lebih baik. Selanjutnya kita buka kuisis untuk pos tes untuk tes kalian. Kita buka kuisis ya. Siapkan HP-nya.
Oke, masuk kodenya. Itu nomor kodenya, masukkan dulu. Ya, masuk. Ya, diisi. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung deh topik. Start gambar merah. Putri.
Kemudian presentasi kelompok, Bapak lihat tadi semuanya baik, cuma ada yang lebih baik. Dan Bapak nilai yang terbaik tadi kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Yang mewakili dapat kelompok 4 maju ke depan. Kelompok dulu siapa? Ya, maju sini. Kemudian yang bertanya dengan semangat juga tadi ada. Ada Bapak nilai semuanya tadi, ada yang bertanya dengan semangat, itu Suci maju. Masya Allah. Ini tepuk tangan dulu semuanya. Ini untuk kelompok 4. Nah, dulu. Kemudian untuk peringkat 1 siapa? Lucy sini. Peringkat 2. Peringkat 2. 3. Oke. Hadap ke depan, hadap ke depan. Yo. Ulangan dulu. Oke. Nah, dibagi. Yo. Ini siapa lagi nih? Uci, untuk yang bertanya dengan semangat. Yang bertanya dengan semangat. Kalian dulu belum? Dulu. Oke, tepuk tangan semuanya. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah memahami materi kita tadi? Alhamdulillah sudah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru dan mengasihkan, tidak ada yang ngantuk, semuanya berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Oke, di pembelajaran pertama tadi materi kita hari ini yaitu tentang APBD. Apa kepanjangannya? Anggaran pendapatan belanja daerah. Contoh dari APBD. AIPAM, PDAM, BL, lagi KIS, KIP, PKH, dan lain-lain sebagainya. Siapa yang melaksanakan APBD? Gubernur. Lagi wali kota, bupati itu yang melaksanakan APBD. Kemudian siapa yang mengesahkan APBD? DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oke, anak-anakku alhamdulillah materinya pada hari ini semuanya sudah paham. Dan materi kita selanjutnya itu nanti tentang investasi ataupun tentang investasi tadi. Insya Allah kita akan bahas di minggu yang akan datang. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa karena di awal tadi dimulai dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Semoga berkah apa yang kita pelajari hari ini. Oke, ketua kelas pimpin doa. Sudah siap, enggak?